Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ketemu lagi dengan saya Adit. Di sini minggu ini kita akan membahas terkait tentang MapReduce. MapReduce itu apa sih? MapReduce itu adalah suatu sistem terdistribusi yang digunakan untuk memproses kumpulan data secara paralel di atas data-data besar tersebut. Lalu di sini pertama kita akan membahas dua API yang dapat digunakan untuk menulis pekerjaan MapReduce. Nah, di sini pun juga kita akan mengimplementasikan pekerjaan MapReduce dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu di sini pun kita akan membahas terkait tentang bit theory yang relevan di balik MapReduce. Jadi langkah utama yang saya lakukan itu adalah membuat klasternya. Kita create resource. Di sini kita ketikkan Azure AD Insect ya, sudah terdefault di sini karena saya menggunakannya. Ini kita create. Tapi untuk sebelumnya di sini kita cek terlebih dahulu ya untuk saldonya itu apakah masih mencukupi ya. Ya karena di sini untuk subscribe-nya saya masih free trial, untuk di sini kita masih bisa menggunakannya. Ya, di sini saya tadi sudah membuat belajar Hadoop. Judulnya itu belajar Hadoop MapReduce. Nah, sini juga saya buat juga ya untuk nama klasternya itu dengan nama MapReduce. Sini lagi loading ya. Ini ada untuk ESUS-nya. Nah, untuk Amerika, untuk select cluster tipenya di sini adalah Hadoop. Ini 3.6. Nah, di sini untuk adminnya ini kita tuliskan ya. Passwordnya itu, nah, ini tandanya sudah bisa ya. Ini langsung di next storage. Nah, di sini juga kita membuat primary storage account yang baru di sini, yaitu belajar Hadoop. Belajar MapReduce Hadoop. Ini tandanya kalau sudah centang berarti tandanya sudah di confirm. Sini juga sudah kontainer tadi mengikuti cluster yang tadi telah kita buat. Lalu untuk security-nya sini untuk saya membuat versinya itu versi 1. Untuk virtual network, disk enkripsi dan identity-nya sini kita buat default saja. Lalu next konfigurasi. Di sini untuk penentuannya di sini saya buka untuk D3 saja ya. D3. Sini juga saya akan membuat dengan D3 versi 2 ya. Ini juga D3-nya juga versi 2. Nah, yang tadi dia ini dia. Nanti untuk ini masih ada problem. Masih ada problem ya. Ini ada minus 9. Problem. Lebih dahulu. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi ada sedikit problem. Jadi di sini saya tadi mengubah pada bagian pada bagian regionnya. Saya sudah mengubahnya. Lalu sini saya tentukan head node-nya itu D12 untuk versi 2 dan D4 untuk versi 2. Jadi D12 nya saya kasih ke head node dan D4-nya pada worker node. Lalu kita next text. Di sini juga saya mereview ini sini juga default saja. Ya, sini saya review create ya. Jadi kalau belum di sini masih ada kayak beberapa problem ya. Pada storage-nya di sini mungkin di sini sudah benar. Di sini kayak kita buat terlebih dahulu baru saja ya. Reducing.
reducing. Untuk ini squidnya sudah, ya sudah juga. Ini karena 48 ya, jadi karena kita memiliki 1 jutaan masih mencukupi. Next, si loading ya. Sini masih ada problem ya, saya coba untuk pause bentar. Ya, sini saya lanjutkan ya. Tadi ada sedikit problem ya. Sini untuk resource-nya untuk saya ganti untuk namanya itu test MapReduce. Untuk clusternya juga saya ganti yaitu cluster MapReduce. Untuk tadi yang regionnya di sini juga sudah saya ganti tadi untuk use region pada US yang kedua. Untuk headnya juga 2 notice pada D12 dan worker D4 notice. Lalu sini saya create langsung ya. Masih loading ya. Sini langsung masuk ke direct ke deployment ya. Di sini dia tuh akan mendeploy apa saja yang sudah kita pilih tadi ya di sini. Di sini pun juga memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 10-15 menitan ya. Tadi di sini mungkin saya pause terlebih dahulu ya. Nanti setelah selesai langsung saya lanjutkan. Ya. Baik, ini saya lanjuti ya. Di sini sudah selesai untuk masalah deployment-nya di sini dengan start dimulai dari tanggal dari jam 7.52 tadi. Jadi kita langsung saja ke Goto Resource-nya ya. Di sini sudah terdapat Goto Resource dan di sini sudah disediakan kita pilih SSH plus cluster login untuk. Nah, di sini kita memilih hostname-nya ya. Untuk tadi yang sudah dibuat clusternya, ini juga ditampilkan itunya. Kita copy saja. Lalu di sini kita buka terminal cloud shell-nya. Nah, sini masih loading ya. Sini kita buat yang create storage terlebih dahulu. Ini masih loading ya. Ya, cukup memakan waktu juga ya. Sini udah muncul dengan subscribe ID tadi. Lagi loading untuk pembuatan account for cloud shell-nya. Sini sih untuk terminalnya sih bebas sih, nggak hanya untuk terminal ini saja, bisa menggunakan terminal dari Windows Click Air, bisa juga dengan menggunakan putih dan berbagai macam. Ini Tani Azure ya di sini karena defaultnya dari Yahoo. Langkah pertama di sini kita masukkan terlebih dahulu tadi klasternya yang tadi sudah dibuat tadi ya. Kita paste di sini. Nah, sini kita enter. Lalu kita klik yes. Passwordnya tadi sudah kita masukkan saat awal membuat ya. Jangan sampai melupakan passwordnya ya. Kita enter. Nah, di sini otomatis sudah masuk ke cluster yang ingin kita manajemen datanya. Di sini pertama saya akan menjelaskan saya akan mendemokan terkait dengan API streaming. Jadi di sini kan tadi terdapat itu ada API itu biasanya kan itu kayak untuk memungkinkan pengembang untuk menulis kode. Dia itu mengintegrasikan dengan kerangka MapReduce. Jadi di sini tuh kita tuh hanya memerlukan 2 script. Yang pertama itu script untuk mappernya, yang kedua itu script untuk reducernya.
Lalu di sini mereka tuh akan membaca key values dari yang diinputkan oleh defaultnya, lalu menuliskannya ke output default. Lalu dari Hadoop di sini dia tuh menangani paralisasi langkah pengurutan dan segala sesuatu yang diperlukan. Jadi di sini kita yang pertama di sini udah ada filenya ya, sudah disediakan dari WC-nya di sini. Kita klik saja langsung widget. cdn.wc.h.it. Sini karena mapping ya. Ini mapping itu itunya ya. .p. Ini karena enter. Sini sudah request ya, waiting lah. Sini sudah ke save ya untuk mappernya. Lalu di sini juga kita mengambil data. reducer.py. Ini untuk reduce-nya ya. Oke. Jadi di sini untuk membuat atau mendapatkan file baru di sini juga ada token juga sendiri-sendiri ya sini. Jadi untuk sebelum kita melanjutkan ke sini, kita itu harus memastikan bahwa tersebut itu benar-benar dapat dieksekusi sehingga mereka dapat dijalankan oleh pekerjaan MapReduce. Jadi di sini untuk sintaksnya itu kita cmod +x slash misal di sini saya ingin melihat itu reducer.py /mapper juga .py. Oke. .py. Oke. Maaf ini masih ada yang udah akses ya. Sebentar ke sini sudah kita panggil. Di sini cmod /f/reducer.py /mapper.py. Ini apa dulu ya? Saya lanjutkan sini. Setelah kita cmod, kita catch mapper.py. Nah, sini yang tadi ya, ini sini fungsinya dari for ini itu untuk menginputkan data default yang diinginkan nanti. Lalu untuk reduce-nya di sini itu kita catch reducer.py, kita enter. Nah, lalu di sini untuk catch-nya untuk reduce-nya di sini tuh dia tuh kayak seperti mengurutkan disorting. Jadi kayak semisal tuh kayak ada kalimat yang sama nanti langsung diperhitungkan disorting dari berdasarkan ascending. Lalu di sini kita akan mencoba uji kebenaran ya. Karena sini kan tadi kita sudah memasukkannya ya. Kita uji kebenaran di situ. Di sini untuk pekerjaan reduce itu kan sebuah cluster yang biasanya memberikan banyak waktu sebelum mencurahkannya. Dari sini kita akan mencobanya untuk outputnya tuh sebagai memeriksa apakah kita tuh mendapatkan hasil yang diharapkan. Jadi semisal ini itu bisa echo foo cooks labs foo bar cooks. Sini tutup kurung, saya ini dot di mapper terlebih dahulu ya kawan-kawan, .mapper.py
lalu di sort berdasarkan K1. Ini kan berarti kan sudah default dari itunya. Lalu di reducer.p reduce, kita enter. Nah, di sini karena objeknya kan masih kosong ya, ini saya post terlebih dahulu ya. Ya, saya lanjutkan ya. Di sini tadi di sini kenapa violate objeknya? Di sini karena permissionnya belum saya deklarasikan ya. Jadi untuk mendeklarasikannya itu kita menggunakan cmod, kita .x apa yang di mapper.py, ini langsung di enter. Oh, di sini maaf. Sini saya apa ya, tadi maaf ada kesalahan. Cmod sini untuk .x mapper.py untuk permissionnya di sini, untuk ini variabelnya x nya itu senti. Ya, ini untuk cmod plus x mapper.py. Lalu untuk yang satunya juga saya deklarasikan reducer.py. Nah, sudah saya enter kan otomatis ini kan sudah otomatis ke simpan. Ya, baik, setelah kita tadi itu ya, kita deklarasikan itunya variabelnya, lalu kita masukkan kembali ya tadi itunya, hijau cooks labs bar cooks. Ini untuk itunya kita pemaperannya itu apa tadi, sintaknya di sini mapper.py, kita tutup lagi, kita sorting itu. Jadi di sini hati-hati kan kawan-kawan, di sini untuk masalah strip ini bisa mempengaruhi ya. Salah satu sini, baru kita ini lagi kita reducer.py. Jadi nanti di sini intinya sini output yang dihasilkan di sini nanti kayak mengetahui berapa banyak kalimat yang ada dalam data tersebut. Jadi semisal foo ini tadi ada banyaknya 3, cooks ini ada 2, labs itu ada 1, pada 1. Nanti ketika di enter dia menghasilkan angka tersebut. Kita enter saja. Di sini menghasilkan dan jadi sesuai dengan outputnya, bar itu sebanyak 1, untuk foo-nya itu sebanyak 3, labsnya 1, dan cooks-nya itu sebanyak 2. Situ. Lalu di sini saya akan mencoba untuk melakukan MapReduce pada data yang cukup besar. Di sini kita mendownload data tersebut terlebih dahulu ya. Sini untuk datanya sini http://www.gutenberg.org saja echo 2500 pg 2500.txt. Ini kita enter. Sini masih memproses ya isinya. Ini otomatis langsung ya, langsung sudah dieksekusi. Lalu untuk selanjutnya juga saya ingin mengcompile kembali http://files.1342/1342/1342/txt. Masih proses ya. Sini juga sudah ya.
untuk yang tadi sini langsung saya itu aja. Untuk masalah itunya bisa sama saja ya, tinggal diganti apa file apa yang ingin dipanggil ya. Paste. Ini tinggal saya mengganti pada bagian ini 8484 ya. 84 strip 0 .txt kita enter. Masih menunggu ya. Saya sudah juga sebesar 2,36. Pasang lagi. erg /files /2600/2600.txt. Sini kita enter. Sini sudah juga, kita kembali lagi sebanyak mungkin ya. 74 txt. Lalu yang terakhir di sini 4000 300 plus 4300 0.txt. Jadi otomatis di sini teks-teks tersebut sudah ke-save ya tadi ya di dalam itu ya HDFS-nya. Lalu di sini kita ingin mengcopy dan menaruh di dalam HDFS. Di sini menggunakan sintak Hadoop fs strip m ketir. Nah di sini tmp/books. Sini otomatis sudah ya. Sini juga saya ingin copy ke lokal ya, ke lokal Hadoop fs strip copy from local .txt. Nah, otomatis ini sudah tercopy ke lokal semua ya sini teman-teman. Jadi kita ingin menjalankan pekerjaan MapReduce-nya. Jadi sini ingin mengurutkan semua file tersebut ya. Tadi yang tadi sudah kita masukkan tersebut ya. Jadi sini untuk pertama di sini untuk sintaksnya itu Hadoop jar /usr/hdp/current Hadoop MapReduce client. Sini untuk itunya Hadoop. Oh kan tadi karena streaming jar, ini streaming.jar. Ini kita tutup ya. Nah, sini untuknya itu untuk file ya, jangan lupa ya.
Di sini ada home kembali. Home SSH user. Di sini kita mapper.py ya. Jangan lupa di mapper.py. Itu kita mapper home home ini saya perbesar saja ya biar lebih enak ya. Saya perbesar terlebih dahulu. Sini saya ya. Lalu untuk selanjutnya di sini itu ketika sudah di /home, di sini kita SSH user kan tadi untuk mapper.py ya. Untuk yang file tadi di slash saya terlebih dahulu saya /home, kita /home ya, kita home kan mapper dari SSH user. Jadi SSH usernya apa, lalu kita mapper.py, lalu di ini di strip file, lalu di sini pun juga lagi di reduce ya tiap-tiap filenya ya. Itu di home ini sudah ke bawah ya, SSH user reducer.py, di reducer lagi home habis itu di SSH user, tadi SSH user itu di reducer.py, kita slash diinputkan tadi yang diinputkan tadi ya. Lalu kita dalam tmp tadi yang sudah kita masukin di copy from local ya, tmp books untuk keseluruhan datanya. Bentar. Keseluruhan datanya. Lalu di sini strip output strip output tmp output strip folder, enter ya. Ya, ini masih loading ya untuk sorting dan mencari data yang sama yang nanti dijadikan satu dan banyaknya data tersebut. Masih loading. Ini sini juga cukup menyita waktu lama sih. Kita tunggu aja bersama. Di sini otomatis sudah menghasilkan ya. Lalu kita di sini bisa melihat hasil yang sudah kita map reduce tadi ya, hasil datanya tadi ya. Itu menggunakan sintaks fs strip ls. Tadi apa yang di tmp strip outputnya apa, output strip folder. Nah,
not installed. Ini output folder. Ya, di sini masih terjadi error ya, call start open file di sini dikarenakan belum di-MapReduce, mungkin karena ada kesalahan pada sintaknya tadi. Coba kita lihat kembali di sini ya. Kita coba cek, kita copy lagi ya. Ini kita paste. Nah, di sini, oh ya, di sini untuk picture filenya sini tidak perlu memakai ini ya. Jadi untuk apa ya kawan-kawan, kalau semisal masalah untuk Python ini, script itu sangat berpengaruh. Ini kita save file, kita save kembali ya, save file. Untuk lagi udah oke, save file home jar oke. Streaming comment violet. Nah, ini masih ada violet ya, ada permasalahan ya sebentar. Jadi tadi sudah apa ya, already exist tanda tadi sudah di mapping pada data tersebut. Lalu untuk selanjutnya di sini untuk di reduce-nya di sini kita masukkan saja, kita tambahkan fungsi strip t map.reduce.tax sama dengan 4 sama dengan 4 untuk tax 4 tax 4 kita kurung. Nah, di sini gunanya tax 4 itu kan untuk apa ya, menentukan berapa kali reduce. Jadi sini untuk default apa bukan default sih, kayak kita menentukan ya, sini saya menentukan sebanyak 4 di sini untuk mengefisiensikan kinerjanya untuk reduce tersebut sih. Nah, enter ya. Ini masih loading. Nah, sini ada error dikit ya. Di sini ada pilot Hadoop grafiknya di sini. Sini kalau streaming comment pilot ya, jadi kalau berhasil nanti dia tuh menghasilkan suatu apa, file itu bernama, nanti menghasilkan suatu file bernama ya yang successful sama part strip 00. Nanti ketika di part strip 00 itu menghasilkan data seluruh big data tersebut. Sini lanjut, kita langsung saja ke bagian yang lainnya. Sini kita langsung lanjut saja ya ke bagian pada prosesnya itu. Kita kembali dulu ke foto resource kembali. Nah, untuk melihat lambda ya, sini aktivitas log itu di sini adalah ambarinya. Tadi kita ingin mencari melihat ambarinya, ambari home sini ya. Sini username tadi, username tadi itu yang admin. Lalu untuk
itunya apa namanya, passwordnya. Untuk masuk ke Ambari ya. Tinggal untuk masuk Ambari. Saya sudah masuk ke pada bagian Ambarinya. Si loading. Di sini ada disk usage-nya, data node-nya, link-nya, memorinya di sini. Keseluruhan spesifikasi yang sudah ditentukan tadi. Di sini juga ingin melihat di sini di HDFS di sini. HDFS di sini kita bisa quick link-nya di sini untuk internal code yang aktif ya. Sini dan ini kok ada itu lagi admin. Kita bisa melihat CMX logs-nya. Di sini kita lihat CMX logs. Yang CMX-nya sini untuk CMX-nya itu untuk file yang tadi sudah dimasukkan. Ini ya, untuk di sini juga lihat node UI-nya. Sini UI-nya juga bisa. Lalu di sini juga kita bisa melihat pada bagian ini node logs-nya. Loading ya, kawan-kawan. Nih, loading. Sini IP call phone. Sini ada problem dikit. Pokoknya kalau berhasil nanti menampilkan itu. Juga di pada yang sini ya. Menampilkan matrix-matrixnya di sini juga. Lalu ada beberapa bentar, saya ambil sisi bentar. Sini masih ada problem dikit. Untuk UI-nya tuh masih ada problem. Sini juga menampilkan ya apa UI-nya. Harusnya kalau dia nanti menampilkan itu, ini nggak tahu ada problem dikit ini name node-nya ini. Coba saya yang copy story ya. Terus kita lihat yang pada MapReduce-nya. Ini kita cek dari story UI. Sini tadi kan yang sudah saya lakukan ya, sukses tadi ya. Untuk user ini ada submit time-nya tanggal berapa, di sini start time-nya, untuk finish time di sini pada jam ini. Lalu di sini juga stream job-nya SSH user success dengan maps total 7, maps complete-nya 7, dengan retus total 1 dan retus complete-nya 1. Jadi sini untuk penjelasannya di sini ya. Jadi mungkin cukup sekian sih presentasi penjelasan saya tentang tutorial penggunaan MapReduce. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.